boleh minta tanggapan juga dari Mas Hanta sejauh ini melihat langkah dari Koalisi Perubahan sejauh ini seperti apa? Apalagi kita sudah melihat ada banyak tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Ya, memang Koalisi Perubahan saya setuju harus terus menggulirkan isu ini, wacana narasi tentang cawapres Anies. Tidak boleh diam. Begitu disampaikan publik ada proses, ini publik menunggu kan. Dan ini bagus menurut saya supaya menjadi tanda petik panggung atraktif juga supaya tetap isu ini bergulir. Yang paling penting adalah penentuan cawapres ini ya kita, Mas Willy, menurut saya izinkan menyampaikan saran. Yang penting tidak menjadi faktor yang akan merusak atau membubarkan koalisi. Jadi koalisi kandidasinya tidak terancam bubar. Yang kedua, ini juga si cawapresnya kontributif juga. Tidak menggerus elektabilitas si capres, tingkat kesetujuannya. Yang ketiga, ini sangat penting juga adalah dia punya saling melengkapi kalau menang nanti bidangnya apa, pengalamannya apa. Tadi kalau kata Mas Willy, chemistry-nya juga kuat, saling melengkapi dan seterusnya. Ini yang saya kira paling penting yang disiapkan oleh Anies Baswedan ya untuk menentukan kawan koalisinya ini atau cawapresnya ini. Nah, kemudian si cawapresnya ini saya kira memang ada satu variabel ya, meskipun tadi isu kita bilang Pak Luhut kemudian kemungkinan dari pro pemerintah. Tapi begini, kalau saya masuk ke yang fase ketiga yaitu winning the election. Mas Anies tentu punya kekuatan elektoral, dia sudah punya basis. Nah, kalaulah dianggap misalnya dari sisi Jawa, maka faktor Jawa penting bagi seorang Anies Baswedan. Yang kedua, kita tahu juga ada political triple majority yang kuat di Indonesia itu juga NU. Jadi kalau bisa merepresentasikan NU, tidak harus orang NU seperti dulu Pak JK, dia juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Mas Anies bisa mencari dari sisi itu. Yang ketiga, ini mungkin agak berbeda, jarang dianalisa. Bisa jadi koalisi perubahan mengusung perubahan, mencari figur yang semakin kokoh isu perubahannya, tapi bisa sebaliknya. Mengingat misalnya kalau tingkat kepuasan atau approval rating kepada Jokowi cukup tinggi, 70, 75 atau 80%, maka perlu juga saya kira dipertimbangkan untuk mencari cawapres di basis di mana Jokowi cukup kuat di wilayah itu. Jadi ini agak berbeda. Baik Ganjar, Prabowo mau Anies bisa jadi menyasar pada segmentasi yang sama. Pemilih Jokowi di 2019 yang lalu itu tidak dominan semuanya ke Ganjar nyatanya. Setengah dari yang puas dengan kinerja Jokowi baru ke Ganjar 30-35%. Itu satu hal. Sehingga saya kira faktor ini penting kalau dipertimbangkan menjadi untuk dari sisi kemenangan. Tapi kalau dari sisi untuk melengkapi sosok Anies Baswedan, saya kira tadi kita sudah mendiskusikan bertiga, semua membutuhkan melengkapi dari sisi governability. Bagaimana pemerintahan yang dibangun oleh Anies adalah sukses. Tapi apapun hari ini Mas Anies menyampaikan bagus ya, mengajak soal gagasan, soal rekam jejak yang ditarungkan itu. Amunisinya itu ada soal gagasan, soal ide, soal program, kemudian soal rekam jejaknya. Dan di panggung atraktif yang terbuka. Nah, itu bagus untuk perkembangan demokrasi kita. Tidak boleh di ruang-ruang tertutup, remang-remang pertarungannya, amunisinya bukan gagasan, bukan program. Itu yang harus kita geser pertarungan politik kita ke depan. Yang dimenangkan rakyat Indonesia mendapat pemimpin terbaik. Baik, kita akan nantikan nama-nama yang tentunya akan diumumkan oleh tim 8 dan juga kita akan nantikan bagaimana kejutan dari cawapres dari Anies Baswedan. Tapi terima kasih Mas Willy Aditya, terima kasih Mas Hanta Yuda dan juga Prof. Karim sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu, selamat petang.